dipimpin doanya. Kita bantu siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi Pak Rozi. Jadi semuanya saya cek dulu ya kehadirannya. Alicia Siva Salsabila Putri, Hadir. Ahmad Agam Rajendra, Hadir. Alvis Maisa Setiawan, Hadir. Azril Asandra, Hadir. Bintang Abinaya Alexi, Hadir. hadir karena Hadir. Erliana Arun Kristanti, Hadir. Faizara Julma Suryatama, Hadir. Firly Ayu Tias, Hadir. Jihan Dwi Oktavia, Hadir. Kaira Altaleta Armira Rahim. Hadir. Oke, untuk yang tidak hadir satu ya, karena sakit ya. Oke. Ya. Mari anak-anak kita bernyanyi dulu ya, menyanyikan lagu apa? Garuda Baca Silang. Yuk, sama-sama berdiri. Ayo berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Hari ini ya kita pembelajaran halaman berapa? Halaman 27 bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang sub 3 atau C yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang Berbeda agama. berbeda agama. Sebelumnya minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo. Tentang apa? Yang sebelumnya yang minggu kemarin mempelajari apa? Ajaran kebaikan Selain Islam. dalam Islam dan selain Islam. itu pasti setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama itu terus mengajarkan keburukan, itu tidak ada. Pasti semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, hari ini kita mempelajari saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya, kenapa? Ya, kenapa Allah itu menciptakan
manusia itu berbeda-beda kenapa? Ayo. Agar saling mengenal satu sama lainnya, ya. Nah, Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda itu supaya kita saling mengenal. Nah, apabila kita itu tidak menerima perbedaan, itu akan bagaimana? Akan bertengkar, lalu bermusuhan, berselisih, ya. Kalau kita tidak menerima perbedaan, lalu bagaimana cara kita agar kita itu menunjukkan persatuan walaupun kita berbeda-beda, yaitu dengan cara apa? Saling menghormati sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai. Oke, ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, ya, anak-anak mampu menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi kita bisa membedakan yaitu dan saling menghormati, saling menghargai, toleransi antar sesama manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu, ya. Hari ini kita mau pelajari nih, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dalam hidup bermasyarakat, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan, itu berbeda agama, suku atau yang lainnya, kulit, ya. Kulit kita itu di kelas ini aja, kulit kita berbeda deh. Beda rambut, ada yang lurus, ada yang lurus, ada yang keriting, ya. Itu perbedaan. Apalagi kita di luar sana, sudah ada suku apa? Suku Sunda, suku Jawa, suku Batak. Kalau agama saja apa saja, yuk. Agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, Konghucu, Buddha, itu kan? Nah, itu keragaman sebagai sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Perbedaan itu bukan untuk kita menjadikan kita bertengkar, tetapi keragaman sebagai sunatullah dan anugerah, ya, yang disyukuri, ya, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Atau terus kita bertengkar karena perbedaan, bukan, karena perbedaan tersebut menjadikan kita bareng-bareng untuk maju bersama-sama. Ya. Nah, sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang disebut toleransi, atau dalam Islam disebut apa? Tasamuh, toleransi, ya. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Lanjut. Toleransi diwujudkan dengan satu apa itu? Memberikan kepada orang lain. Terus yang kedua, mengakui setiap individu. Ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Terus yang keempat, saling mengerti. Saling mengerti. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh terlalu mengekang orang lain, apalagi kalau bukan siapa-siapa kita. Semua patuh dengan saya, itu tidak boleh. Pertama itu. Yang kedua, mengakui hak setiap individu. Setiap manusia, setiap orang itu punya hak, ya, punya hak. Jadi tidak boleh terlalu mengekang dan juga tidak boleh. Tiga, menghormati keyakinan orang lain. Tadi kita tahu bahwa agama di Indonesia
tidak hanya Islam saja, tapi apa saja tadi? Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, itu kita harus saling menghormati keyakinan orang lain. Mungkin di lingkungan kalian, ya, entah itu tetangga atau di desa kalian, mungkin salah satu tetangga kalian ada yang mungkin non-Islam, ya. Bukan berarti terus Anda mengolok-oloknya, mengucilkannya, itu tidak dong, tidak boleh, ya. Karena dalam Islam itu tidak seperti itu. Kita harus saling menghormati, menghargai, ayo bergotong royong walaupun berbeda agama. Kita harus berteman baik, seperti itu. Lalu saling mengerti. Terus yang keempat itu saling mengerti. Artinya kita dengan teman, ya, dengan teman atau tetangga kita harus saling mengerti. Ya, itu nomor 4, saling mengerti. Itu lanjut. Lanjut, toleransi atau tasamuh dan batasannya. Jadi toleransi itu ada batasannya, saling menghormati, saling menghargai, walaupun berbeda agama, itu harus ada batasannya. Toleransi khususnya antar umat beragama itu ada batasannya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip akidah agama seperti ikut ritual agama lain. Nah, ini kita boleh, ya, boleh bekerja sama dalam hal pekerjaan, dalam hal sosial. Itu harus, bukan hanya boleh tapi harus, walaupun itu berbeda agama. Kita berteman, kita saling mengerti, kita saling menghormati, kita bekerja sama dengan yang berbeda agama, itu dalam hal sosial. Tetapi ada batasannya juga, yaitu jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah. Ya, mungkin sama kalian, contohnya ya, mungkin kalian punya teman Kristen atau mungkin Buddha atau mungkin Katolik. Mereka akan melakukan ibadah. Biasanya kan kalau Kristen itu hari Minggu, ya, itu mau melaksanakan ibadah. Nah, sama atau kalian yang notabene orang Islam itu, wah, saya mau ikut ke gereja dan juga mengikuti ibadah kalian karena saya teman kalian. Itu tidak boleh, karena itu dalam lingkup keyakinan atau akidah. Ya, mungkin hari ini kalian mau ke gereja, silahkan, saya menunggu saja di sini sampai kalian selesai. Itu baru Tetap kalau kalian ikut sampai bagaimana ritualnya, itu tidak boleh. Itu namanya batasan toleransi. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ayat yang menerangkan. Lanjut lagi, ya. Ini ayat yang menerangkan tentang toleransi. Surat apa itu? Surat Al-Kafirun. Ayo. Dan saya baca dulu, nanti baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
dibaca artinya. Ya, keras. Itu. Udah halaman. Yo. Artinya Hilwa dibaca. Yang keras. Katakanlah mengenai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Artinya di sini ya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah ya. Artinya di sini qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lalu ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini diterangkan bahwa sudah jelas sekali. Monggo silahkan kamu, wahai orang-orang non muslim, kalau sekarang seperti itu, silahkan kamu ya beribadahlah dengan seperti agamamu. Saya juga beribadah seperti apa yang seperti agamaku ya. Monggo silahkan ya, kamu orang Kristen, kamu orang Buddha, kamu orang Hindu, silahkan mengerjakan beribadah sesuai agamamu. Saya sebagai orang Muslim juga beribadah sebagai orang Muslim. Itu tentang batasan dan juga toleransi beragama. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ini sudah jelas diterangkan dalam surat Al-Kafirun. Ya. Kita harus tutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal sama kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Mudi. Kenapa gerbang ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur.
Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Dari video tersebut, ya, pembelajarannya kita tahu bahwa itu sikap toleran. Ada tetangganya yang meninggal non Islam, tadi ada teman yang non Islam yang mau parkir dengan boleh si Udin. Lalu oleh Ustaz si Udin dipanggil bahwa dalam Islam itu harus bersikap toleran, menghargai dan menghormati. Silakan diambil. Anak-anak, ya. Setelah selesai pembahasan kita tentang toleransi atau menghormati dan menghargai antar agama, ya, ini akan saya kasih soal, ya, nanti tolong dikerjakan setiap kelompok, ya. Selesai mengerjakan, nanti silakan satu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Nah, saya bagikan dulu. Silakan. Ya sudah semua toh? Sudah. Nah, silahkan kerjakan, ya. Silahkan kerjakan. Ini nanti salah satu kelompok itu presentasi ke depan. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Ayo silahkan satu kelompok maju ke depan untuk hasilnya. Yuk, kiri ke depan yuk, membacakan. Ya, yang lain menyimak. Ya. Dibaca dengan lantang. Coba. Nah. Sebutkan 5 sikap toleransi dalam beragama. 1. Berteman tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan. Menghargai pendapat orang lain. Tidak mengganggu jalannya ibadah agama lain. Ingat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Membantu tetangga yang kesulitan. Sudah? Terima kasih, tepuk tangan. Ya, itu jadi anak-anak pembelajaran hari ini yaitu terkait tentang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, yaitu tentang toleransi, ya, bagaimana kita bersikap menghargai, bersikap menghormati
dengan tetangga, dengan teman, walaupun itu berbeda agama, ya, berbeda suku. Ya, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada kesulitan? Tidak ya, alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak harus tetap semangat belajar. Jangan lupa di rumah belajar yang giat, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Terus untuk pembelajaran minggu depan yaitu apa? Menyambut usia balik. Jangan lupa itu juga dipelajari di rumah, ya, anak-anak, dibaca-baca lalu dipahami, ya, untuk persiapan pembelajaran kita minggu depan. Saya kira dari Bapak hari ini itu saja. Silahkan berdoa untuk penutupan. Yuk. Doa mulai. Alamin. Selamat siang Pak Rozi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.